Salam Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Sutrisno Guguk, calon guru penggerak angkatan 11. Saya akan menyampaikan ilustrasi diri sebagai pembelajar sekaligus pembelajar yang dapat mengimplementasi gagasan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persamaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun laku murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku, kodrat atau kekuatan anak, Ki Hajar Dewantara menganalogikan murid seperti biji tumbuhan, sedang pendidik atau guru seperti seorang petani. Murid diibaratkan seperti benih jagung yang ditanam di sebuah ladang yang subur, penuh pengairan dan pupuk yang memadai. Petani memeliharanya dengan telaten dan sepenuh hati. Setiap hari dirawatnya benih jagung tersebut sehingga tumbuh baik dan menghasilkan panen yang menggembirakan. Seorang petani sukses menanam jagungnya, walaupun sebenarnya benih jagungnya kurang berkualitas dan bukan jenis bibit yang unggul. Namun, dengan perawatan dan perhatian petani dalam memelihara tanaman, tumbuhlah jagung dengan hasil panen yang memuaskan. Sebaliknya, jika biji jagung yang disemai bibit yang berkualitas namun tumbuh pada ladang yang gersang, tidak mendapatkan pengairan yang cukup, dan tidak ada perawatan yang baik dari petani, maka bisa dipastikan biji jagung dengan kualitas yang baik tersebut tidak menghasilkan panen yang baik, bahkan bisa jadi gagal panen. Untuk itu, Ki Hajar Dewantara menyampaikan kepada para pendidik untuk mengawal proses menuntun laku murid agar anak tidak kehilangan arah, supaya anak tetap dalam koridor pendidikan yang berkarakter, tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Pendidik mempunyai hak penuh untuk merawat dan memberikan perhatian agar murid layaknya benih jagung yang mendapat pemeliharaan cukup sehingga menghasilkan panen yang melimpah. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan anak berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedang kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama di mana anak berada pada zaman yang berbeda. Ki Hajar Dewantara menyampaikan pemahaman pendidikan yang berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala dengan anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun kemasyarakatan, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama hidup dan penghidupannya hendaklah selalu disesuaikan dengan asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat kemanusiaan. Oleh Ki Hajar Dewantara tahun 2009 halaman 21. Dari pemahaman di atas, Ki Hajar Dewantara mengingatkan kepada kita sebagai pendidik, hendaklah menuntun anak mencapai kodrat zaman dan alamnya. Jika melihat dari kodrat zaman, tentu pendidik saat ini menekankan pada kemampuan keterampilan IT. Anak harus melek digital karena tuntunan zaman yang semakin global, maka pendidik hendaklah memberikan wawasan sesuai dengan tuntutan zaman. Namun demikian, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan untuk tetap waspada terhadap pengaruh luar yang sudah menjadi satu kesatuan dengan perspektif global. Hendaklah mengutamakan dengan kearifan lokal yang menjadi budaya adat timur. Untuk itu penting kiranya sebagai pendidik mengutamakan muatan atau konten pengetahuan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial budaya yang ada di Indonesia. Sedangkan kodrat alam yang dimaksud adalah bahwa anak terlahir di Indonesia bagian timur tentu memiliki karakter yang berbeda dengan murid di Indonesia bagian tengah. Untuk itu guru dituntut bisa menjadi pamong yang bisa memfasilitasi dan menuntun mereka.
menebalkan karakter murid sehingga mereka menjadi generasi yang berkarakter. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan cipta atau kognitif, karsa afektif, sehingga tercipta karya atau fisikomotorik. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa keluarga menjadi tempat utama yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi anak. Keluarga juga menjadi ruang belajar bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, dan pelajaran dari orang tua. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru diharapkan dapat membentuk pertumbuhan karakter anak, sebab keluarga adalah ekosistem kecil yang dapat mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lain. Demikianlah dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terdapat pada materi pendidikan guru penggerak. Sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, beliau telah mencanangkan gerbang emas pendidikan dengan mendirikan Taman Siswa. Beruntunglah bagi kita yang terlahir setelah zaman kemerdekaan yang bisa dengan mudah menikmati pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan zaman di mana kita berada. Terima kasih.